Pesantren BM.com membangun generasi Qur'ani produktif.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama baina qulubina wa aslahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Mushola Al-Mubarak beserta seluruh staf DKM beserta Ibu, mudah-mudahan selalu dalam lindungan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya cintai Ketua Majelis Taklim Al-Mubarak Ibu Sriwatini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dijadikan sakinah mawaddah warahmah keluarganya, salih dan salihah putra-putrinya, berkah rezekinya, manfaat ilmunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketua Majelis Taklim doanya panjang ya Bu ya. Ibu mau didoain panjang. Jadi Ketua Majelis Taklim dulu. Ya, yang saya hormati, yang saya cintai pembina Majelis Taklim Mushola Al-Mubarak Ustazah Mary Ilya. Demikian pula beliau, semoga selalu dalam lindungan Allah, disehatkan badannya, diberkahi keluarganya, manfaat ilmunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua RW, Bu RW, mana Bu RW? Apulkan. Ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu RT dari RT 1 sampai RT 11. Ya, ada semua ya Bu ya? Ada semua di sini mah. Kalau nggak ada berarti ada perwakilannya. Ada perwakilannya wajahnya. Yang saya hormati, yang saya cintai Ibu-ibu Ketua Majelis Taklim dari RT 1 sampai RT 11. Ketua Majelis Taklim RT-nya ada? Ada. Nggak bikin lomba parsel lagi? Yang menang Majelis Taklim mana dulu? Atau bah? Lomba parsel zaman dahulu kala. Al-Istiqomah apa atau bah? Yang ada telurnya ngegelinding, lupa ya, very long time ago, berapa tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu ya. Ya mudah-mudahan Ibu RW, Ibu RT dan Ibu-ibu Ketua Majelis Taklim RT demikian pula selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi keluarganya, manfaat ilmunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati tamu undangan, banyak tamu undangan dari mana aja nih? Blok E, ada dari Blok E? Masya Allah, Alhamdulillah. Ada dari Blok C? Ada, Alhamdulillah, Masya Allah di sana. Dari mana lagi? Blok A bukan tamu undangan peserta ya? Blok A ada, Alhamdulillah. Dari blok mana lagi? Dari Puri ada? Belum ada. Ya. Enggak, ini dari Rajab, ini dari Puri ya. Kamu Puri? Bukan, kamu Umi Elong. Ini dari Cisoka. Dia nggak disebutin, itu dari Kabupaten Tegal. Ini dari Pandeglang. Kebetulan yang di bawah hari ini sampainya dari tempat yang berbeda ya.
Yang saya cintai tamu undangan, yang saya hormati, yang saya cintai petugas hari ini, petugas rebana dari RT berapa? RT 2. RT 2 belah mana ya Bu ya? Oh Bu Anita, iya RT 2 Bu Anita. Bu Ewe dulu kan di Bu Ewe yang lalu di RT 2 ya? Yang Bu Ewe sebelumnya? Oh RT 3. Ini mantan Ewe, mantan Ewe. Mantan Ewe. Ya. Dan petugas MC dari RT 1, RT 1 yang dekat jalan ya? Oh Bu Tuti sini ya? Uni juga RT 1? Oh RT 10, dia belakangan ya. Kalau Bu Yani RT 11. Ya hafal kan? Ya semuanya insya Allah yang bertugas pagi ini mendapatkan pahala yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wasilah keberkahan buat ibu-ibu dan yang ditinggalkan di rumah. Ya, yang saya cintai seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Mubarak, insya Allah hadirnya ibu-ibu semua di sini, Allah berikan pahala yang sebaik-baiknya, dijadikan wasilah untuk keberkahan ibu-ibu semua dan keluarga yang ditinggalkan di rumah, diberkahi pula infaknya hari ini, diberkahi segala aktivitasnya hari ini, diberkahi segala kebaikannya semadal hayah seumur hidup, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya cintai santri Banat Baitul Muqaddas, ini saya bawa 5 santri, 1 grup Maryam, mereka 1 grup Maryam. Tadi sudah saya kenalkan. Sebelah kanan kayak cerdas cermat ya Bu ya. Sebelah kanan Najma Nadia Sabiluna dari Kabupaten Tegal. Ini dulu katanya waktu bayi saya kasih nama katanya. Jadi iya, tiba-tiba dia datang ke pondok, kata budenya mana sih? Kata budenya, Umi ingat nggak dulu bayi Umi yang ngasih nama? Yang mana? Saya banyak kasih nama bayi. Ternyata itu adalah Najma. Ya, Najma Nadia Sabiluna dari Kabupaten Tegal. Sebelah kirinya ada Alia Mukhbita dari Rajek, Kecamatan Rajek. Ya, kamu dari Rajek Alia, benar? Oh Sepatan, oh iya dari Sepatan. Rajek sono dikit ya, dari Sepatan. Kemudian sebelahnya ada, kamu namanya siapa Nek? Irvina, ada Irvina, ada Vina. Katanya budenya di sini juga. Mana budenya Vina? Oh itu, iya benar Vina itu budemu, ngaku-ngaku nanti dia. Ya, Irvina tinggal di Bumi Elok, tapi budenya ada di sini. Dulu sekolah di Al-Izzah ya. Mana bundanya? Nggak kelihatan. Pangling sama bunda. Ya, kemudian di sebelahnya ada Ulia Azizah dari Cisoka. Benar kamu rumahnya di Cisoka, Ulia? Di Cisoka? Ya. Kemudian sebelahnya ada Nurul Nazmi, dia dari Banten, dari Pandeglang ya Nurul ya. Dari Pandeglang. Alhamdulillah. Mereka satu kamar, 5 anak dari tempat yang berbeda-beda, berusaha menyatukan karakter yang berbeda di dalam kebaikan dalam menghafal Al-Quran. Ya, alhamdulillah, soulmate jadinya satu grup, meskipun selalu ada gesekan-gesekan kecil, tetapi dengan kebaikan Al-Quran insya Allah semuanya bisa diatasi ya. Dan mereka ikut Umi kesini dalam rangka ekskul praktek majelis taklim ya Bu ya. Jadi kalau di pesantren BM itu anak-anak ada ekskul praktek majelis taklim, di antaranya praktek yang di pondok dan juga diajak Umi, atau kalau yang banin itu diajak Abi. Supaya apa? Supaya mereka paham bagaimana dakwah realnya itu gimana.
Karena kadang-kadang udah pesantren, udah mondok, disuruh ke majelis taklim bingung. Suruh ngisi majelis taklim bingung. Ilmu banyak tapi ngisi majelis taklim bingung. Gitu, karena memang tidak ada praktek majelis taklimnya. Maka anak-anak ini Santai Banin dan Santai Banat Baikutul Muqaddas di antara ekskulnya adalah praktek majelis taklim. Ada di rapotnya, Bu. Jadi kalau taklimnya di pondok, majelis taklim di pondok ada 2 majelis taklim umum dan majelis taklim wali santri. Mereka yang menyiapkan semuanya, Bu, dari mulai snack, gelar tike, bersih-bersih sampai ngisi acaranya. Ya, kita hanya tausiah saja. Itu supaya mereka tidak kagok nanti terjun ke dakwah, ya, tidak kagok ketika keluar dari pondok, dan juga mereka menjadi paham bagaimana menyampaikan materi di majelis taklim itu berbeda dengan cara atau metode menyampaikan materi di pondok itu beda. Ya, dengan materi yang sama, metodenya beda, cara nyampeinnya beda antara di pondok dengan di majelis taklim. Insya Allah dengan mereka nanti mondok 6 tahun, ikut Umi ke sana kemari, insya Allah mudah-mudahan bisa menyerap baik materi maupun metode maupun tata laksana majelis taklim. Yaitu di antara program unggulan pesantren BR. Ya Bu, yang udah masuk aja nih pesantren BR. Ya, silakan nanti Bapak Ibu, ibu-ibu yang mau mendaftarkan anaknya atau saudaranya atau ponakannya atau siapa gitu ya, ke pondok sudah dibuka pendaftaran sampai tanggal 29 Desember dan ada diskon 1 juta untuk gelombang pertama. Monggo silahkan ya, silahkan survei. Dan kuotanya dibatasi. Gitu ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah limpahkan kepada kita nikmat hari ini, badan yang sehat, pikiran yang lapang, waktu yang luang, sehingga kita bisa melangkahkan kaki menuju majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apa yang kita lakukan pagi ini adalah modal bekal untuk menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalani hari-hari kita menjadi seorang muslimah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawatan lagi mau Bu? Ya, selawatan lagi siapa nih? Ul. Selawatan Ul. Ya Ul. Ul ya selawatan. Ya boleh pegang mic-nya. Rasul wa
ya nafsu tibi bilik bayanu qaryayuna anta jamalul mustafa anwarula kana ya wailakum mazana qurwafiki qadala rasul wa kulluna yarjul rasul li muhammadin nabiyina usulana minal muna jalalana wa balana wajahu wa kisruhu busholana minal muna jalalana wa karhana zalalana wa balana Sallu alaihi. Kenapanya Umi? Udah bisa Bu salawatan itu? Bisa. Kok nggak ikutan? Malu apa tersepona? Tersepona, terpesona. Ya alhamdulillah, salawat salam terlimpahkan tercurahkan kepada uswatuna qudwatuna habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan semua kaum mukmin yang mengikuti beliau. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah ittiba' di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Allah layakkan kita semua nanti berkumpul dengan beliau di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, kita lanjutkan pembahasan surat Ar-Rahman. Dulu nyampe ayat berapa Bu? Ayat 5 udah ya? Sekarang ayat 6 ya? Sekarang ayat berapa? Wasama'a wa rafa'a wa wada'al mizan. Iya, tapi itu belum dibahas ya Bu ya? Belum. Udah ditalaki tapi belum dibahas. Wasama'a wa rafa'aha wa wada'al mizan. Ya. Iya. Ar-Rahman. Ar-Rahman kok la yasma'u. Dia bingung sama taklim di pondok Bu. Jadi ada taklim di pondok ya Bu ya. Ada taklim di pondok BM Sabtu pertama, temanya Al-Waqi'ah. Bu Sriwati ini alhamdulillah rajin hadir. Jadi dia bingung tuh sama yang di pondok, itu di pondok Bu. Di sini Ar-Rahman dulu sampai yasjudan ya. Alam semesta bersujud. Sekarang wasama'a ya Bu ya. Kita baca dulu ya Bu ya. Ayo ta'awud bismillah sama-sama. Ta'awud dan bismillah aja dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca ayat 6-nya. Wassama. Wassama ya, wassama itu ada alif lam apa Bu? Alif lam samsiah. Wassama ada mad apa? Mad wajib. Panjangnya berapa? 6. Ya, panjangnya 6. Mad wajib itu wajib 6, harus 6 ya Bu ya. Wassamaa. Yang ketujuhnya baru A. Ya, jadi jangan dikorupsi ya. Kita kadang baca mad wajib itu males banget dah. Wassamaa 3 doang. Kalau mad jaiz itu boleh 3. Tapi kalau mad wajib dia harus
6. Apa bedanya mad wajib sama mad jaiz? Kalau wajib, mad wajib, mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau satu kata, ya. Sedangkan mad jaiz, mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata atau dalam kata yang berbeda. Wassamaa itu termasuk mad wajib karena sama itu satu kata, maka dia mad wajib harus 6. Kalau mad jaiz itu dua kata, ya, dalam kata yang berbeda. Contohnya inna anzalnahu, inna dengan anzalnahu itu dua kata, ya. Inna mad tabi'i bertemu dengan anzalnahu itu hamzah depannya, jadi dia mad jaiz. Boleh 3, boleh 4, boleh 6, ya. Maka kalau kita ketemu dengan mad wajib, sabar. Kan tilawah juga, baca Quran juga melatih kesabaran, ya Bu, ya. Iya, walaupun kita bacanya cepet banget, tetap ketemu mad wajib harus 6, ya. Bacanya cepet, ketemu mad wajib harus 6, ya, nggak boleh dikorupsi. Wassamaa wa rafa'aha pakai ain, rafa'aha pakai ain. Yang benar A apa B? Saya sebutkan A rafa'aha, B rafa'aha, apa B? Apa B? B apa A? B apa A? Benar, ibu-ibu udah pintar. Coba sekarang ucapkan 1, 2, 3. Katanya B, ibu ngucapinnya A. Ain di tenggorokan yang tengah, jangan di hidung, ya. Jangan jangan nggak boleh di hidung. Ya Bu, rata-rata santuy itu masuk pondok ainnya pada di hidung, saya suruh turunin. Ada yang bacaannya lancar bagus tapi pada di hidung, ya, shotnya di hidung, tonya di hidung, ainnya di hidung, mimnya di hidung, masya Allah, makhrajmu di hidung semua, itu ya. Jadi harus dibetulkan. Coba ibu cek anak-anak ibu, apalagi yang suka nyanyi-nyanyi, suka sholawatan. Kan kalau nyanyi anak-anak kita pakai hidung Bu, napas hidung kan, biar panjang kan, iya. Terus pada makhrajnya di hidung. Ibu-ibu juga yang vokalis nih, hati-hati. Umi udah berapa kali ketemu vokalis makhrajnya di hidung. Iya, jadi ibu boleh ketika sholawatan, qasidahan, hadohan di hidung boleh. Tapi tilawah tetap jangan semuanya pindahin ke hidung, ya Bu, ya. Makhrajnya ada di rongga mulut, ada di lidah, ada di tenggorokan. Yang sering nyasar ke hidung itu termasuk ain. Ain itu di tenggorokan, bukan kan gitu biasanya. Busuhlana minan muna, gitu kan, di hidung semua. Ya, tapi kalau baca harus tetap di, ya, turunin. Ada makhraj rongga mulut, ada makhraj lidah, ada makhraj tenggorokan. Sedangkan di hidung itu hanya makhrajnya khaysyum atau dengung.
Jadi yang ain makhotnya di tenggorokan. Termasuk yang sering nyasar ke hidung itu apa? Huruf isti'la. Contohnya apa? Pok. Pok itu banyak yang ngucapinnya po. Benar enggak? Iya. So. Mana nih yang benar? A atau B? Sot ya. A. Song. B. So. A apa B? Coba ucapin. Kata ibu B, ngucapinnya A. So, bukan song. Po, bukan pong. Ibu ketawa tapi begitu. Ya, baik. Ain di tenggorokan. Rafa'aha. Ayo Bu. Kemudian wawal doa. Dot. Dot itu makhotnya di mana? Sisi lidah bertemu geraham yang atas. Ngucapin dot itu gampang banget Bu. Ya, ayah naikin lidahnya. Belum. Wis kesusu weh. Belum. Naikin lidah. Keloteng. Tengah lidah dan pangkal lidah dinaikkan menuju langit-langit. Sisi lidahnya tempelkan ke geraham belakang. Pasangin sisi lidah ke geraham belakang. Kita letuskan. Bo. 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 Pintar kan? Gampang kan? Gampang Bu, makhot paling gampang. Bo. Bo. Ya. Al-Fatihah ada dotnya loh Bu. Walau dolin. Dot. Ya. Ibu udah biasa lagi kecil walau dolin. Masih ada yang walau dolin? Udah taklim ya. Walau dolin, ada dotnya Al-Fatihah. Berarti dot itu huruf yang mudah karena ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu isinya huruf mudah Bu. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah nggak ada ikhfa. Coba lihat, nggak ada ikhfa. Ibu nyadar nggak di dalam surat Al-Fatihah nggak ada hukum tajwid yang namanya ikhfa? Kalau nggak percaya ntar buka lagi Al-Fatihahnya di rumah. Dan di dalam surat Al-Fatihah itu nggak ada huruf fa. Nggak percaya buka lagi ntar. Jadi di dalam surat Al-Fatihah bacaannya mudah dan huruf-hurufnya mudah. Jadi dot itu ada di Al-Fatihah berarti termasuk huruf yang diucapkannya gampang, insya Allah ya. Nggak ada yang nggak gampang, nggak ada yang susah insya Allah. Ya, wawal doa. Ayo Bu. Wawal doa. Ingat, ainnya di tenggorokan. Wawal doa. Wawal doa. Kemudian al-mizan, ada alif lam. Komaria mizan. Mat apa? Mat arid li sukun. Apa itu mat arid li sukun? Mat tabi'i bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Jangan lupa ya, sama maknya berapa? 6. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ayo Bu. Kemudian ayat selanjutnya al-tabghu itu ada huruf po ya. Di mana makhotnya po? Ujung lidah ketemu gigi atas bagian dalam atau gusi atas bagian dalam. Ujung lidah bertemu dengan
Gusi atas depan bagian dalam. Makhrajnya po sama dengan ta, tapi beda sifat. Ya, kalau ta sifatnya istifal, turun dan keluar nafas atau hamas. Kalau po sifatnya naik, isti'la dan dia jahar. Ya, po, ayo bu. Apa? Dia punya sifat tambahan qalqalah. Kalau sukun dia qalqalah. Qatitubat. Ayo bu. Ibu masih totitubat, itu masih ta. Naikin tengah lidahnya bu. Seperti ta, tapi tengah lidahnya dan belakang lidah naik. Po. Ya, jadi ada huruf-huruf yang makhrajnya sama, sifatnya beda antara istifal dengan isti'la. Istifal itu lidah turun, isti'la lidah naik. Ta istifal, isti'lanya jadi po. Sin, sa istifal, isti'lanya jadi sod. Sin dengan sod itu makhrajnya sama, tapi sifatnya beda. Sin itu istifal, turun lidah, sod itu lidah naik. Salso. Gitu bu belajarnya. Salso. Talpo. Apa lagi? Kaf. Kaf istifal. Istilahnya apa? Qaf, ya benar. Kapo. Itu ya. Zal. Za itu istifal, istilahnya dia wa seperti to yang ada titiknya. Jadi zal, nih bu gini, zal dengan wa seperti to yang ada titiknya, itu makhrajnya sama, ujung lidah bertemu dengan gigi atas depan, tapi sifatnya beda. Kalau zal istifal, lidah turun. Kalau wa isti'la. Jadi gitu ya. Ada huruf yang sama makhrajnya tapi sifatnya beda. Kita lagi bahas ta dengan po. Jadi mau ucapin po seperti ta tapi naikkan tengah lidah dan pangkal lidah. Po. Qatitubat. Ayo bu. Masih 10%. Ya nggak apa-apa. Ya, alla tadghaw fil mizan. Mizan mata apa? Ayat lisukun kita baca. Alla tadghaw fil mizan. Ayo bu. Alla tadghaw fil mizan. Ya, ayat selanjutnya. Wa aqimu qaf. Tadi udah disebutin ya. Qaf itu seperti huruf kaf tapi lidahnya naik. Qaf. Ka. Wa. Ayo bu. Yakin. Apa yakin? Yakin. Qul huwallah nih A. Qul huwallah. B. Qul huwallah. Mana A atau B? A. Kalau ibu ngucapinnya B itu kul itu artinya makanlah. Kalau ibu nggak bisa ngucapin huruf qaf, ibu membaca kul huwallah salah loh. Qul huwallah harus pakai qaf. Katakanlah. Qul itu katakanlah. Kalau kul pakai kaf itu makanlah. Harusnya qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Karena ibu bacanya salah, qul huwallahu ahad, maka artinya makanlah Allah itu esa. Ya, maka penting belajar makhraj. Ya. Wa aqimul wazna bil qisti. Qisti ada po lagi. Ya, bil qisti.
Kemudian wala tukhsiul mizan pakai kha. Tukhsiu. Habis batonya kali ya? Kayaknya batonya habis. Wala tukh pakai kha ya. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsiul mizan. Ayo Bu. Udah selesai ya? Ayat berapa tadi? 9. Ayat dulu baru. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsiul mizan. Ayat berapa? 9. Alhamdulillah. Kita bahas dari situ ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 6. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan ya. Was-sama' dan langit rafa'aha Allah telah meninggikannya, wa wada'a dan Allah meletakkan di sana al-mizan. Al-mizan itu timbangan atau keseimbangan. Dalam tafsir Jalalain disebutkan asbatal adla, ketetapan keadilan. Jadi kata Allah di dalam surat Ar-Rahman, di antara nikmat Allah yang selanjutnya adalah bahwa langit diciptakan seimbang dan Allah letakkan di sana keseimbangan dan keadilan. Nikmat Allah selanjutnya adalah keseimbangan dan keadilan. Itu adalah nikmat Allah sebagai bekal kita menjalani kehidupan kita di darul amal di dunia ini. Ya, ini yang akan kita bahas. Dan langit, Allah telah tinggikan langit dan Allah letakkan di sana keseimbangan. Masya Allah. Langit tanpa tiang, berlapis-lapis jauhnya, tidak terjangkau oleh panca indera kita dan tidak terjangkau oleh akal kita. Berapa jumlah bintang di langit, Bu? Triliunan. Yang bisa kita lihat dengan mata tanpa teleskop, bintang di langit yang bisa kita lihat dengan mata nggak pakai teleskop itu 6.000 bintang yang bisa kita lihat, Bu. Dengan 6.000 bintang saja sudah cukup bagi kita untuk tadabbur alam semesta. Ribuan bintang itu Allah ciptakan begitu seimbang, nggak ada yang bertabrakan dan nggak jatuh ke bumi. Ya, bumi kita ada di dalam galaksi Bima Sakti. Ya. Bumi, matahari ada di dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu bentuknya seperti spiral, Bu. Dan di dalam galaksi Bima Sakti itu ada kurang lebih 1 triliun bintang. Baru galaksi Bima Sakti, Bu. Sedangkan di bumi ini, di alam semesta ini ada 200 miliar galaksi. Kalau satu galaksi itu 1 triliun dengan 200 miliar galaksi, berarti ada berapa bintang? 200 miliar triliun bintang di alam semesta yang sudah diketahui oleh para ilmuwan. Ya Allah, itu lebih banyak daripada jumlah pasir di pantai, Bu.
Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau nggak percaya saya suruh ngitung sendiri. Pasir di pantai. Galaksi Bima Sakti itu bentuknya seperti spiral, dan semua yang ada di dalam galaksi Bima Sakti ini mengikuti perjalanan spiral itu. Dari dalam muter keluar, nanti masuk lagi ke dalam. Dan bumi adalah salah satu planet, bukan bintang. Bintangnya adalah apa, Bu? Matahari. Salah satu planet di dalam galaksi Bima Sakti. Kita berputar di situ, Bu, ngelilingin matahari sambil berputar mengikuti gerakan spiralnya galaksi Bima Sakti. Triliunan bintang, ratusan miliar triliun bintang itu, Bu, Allah ciptakan seimbang menurut takarannya masing-masing. Ya, jadi nggak ada yang dia itu nggak nurutin aturan. Maka Allah katakan wasamaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah letakkan mizan, keseimbangan di sana sehingga tidak ada kekacauan di langit. Kalau terjadi kekacauan, satu atau dua bintang saja yang nggak seimbang, maka bumi kita sudah hancur. Betapa kecilnya bumi kita ya, Bu ya. Lebih kecil daripada debu kalau dibandingkan dengan alam semesta. Allah letakkan seimbang. Maka kata Imam Ibnu Katsir, keseimbangan itu adalah asbatal adl, ketetapan keadilan. Yang namanya adil itu seimbang, dan itu nikmat Allah, bahwa kita diberikan nikmat berupa keadilan dan keseimbangan. Maka dalam ayat ini mencerminkan kepada kita bahwa keadilan itu sumbernya dari langit. Keseimbangan itu dicontohkan oleh langit. Maka kita yang hidup di bumi, contohlah keseimbangan itu, contohlah keadilan itu. Seimbang, tawazun. Maka seorang mukmin itu hidupnya seimbang. Antara dunia dan akhirat seimbang, Bu. Ya, nggak bisa nyari akhirat doang, nggak nyari dunia juga nggak bisa. Ibu suaminya sholat, puasa, ngaji, tilawah, tapi kagak cari duit, mau nggak? Nggak mau. Itu zalim, ya. Atau sebaliknya, cari duit terus, uangnya sampai miliaran, triliunan, tapi nggak sholat, nggak puasa. Mau nggak begitu? Nggak mau. Seimbang dunia dan akhirat. Ya. Seimbang antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Baik di dalam diri sendiri, juga baik kepada orang lain. Baik kepada keluarga, juga baik kepada orang lain. Ada orang yang kalau kepada diri sendiri, kepada keluarga tuh baik, tutur katanya baik, tapi kepada orang lain menzalimi, judes, galak, bohong, fitnah. Atau sebaliknya, sama orang lain baik, giliran sama anaknya galak, judes, sama suaminya apalagi komodoi gitu ya. Jadi seimbang antara diri sendiri dengan lingkungan. Ya. Kita bergaul juga, sosial juga, tapi ya jangan sosial terus, jangan keluar mulu sampai di rumah berantakan, nggak pernah disapu, cucian piring seminggu. Iya kan piringnya banyak banget ya, jadi seminggu nggak nyuci piring. Sementara dia keluar kemana-mana, arisan A, arisan B, pengajian A, pengajian B. Seragamnya 14 ya Bu ya. Iya, Senin pagi, Senin malam, Selasa pagi, Selasa malam gitu. Masya Allah. Seimbang.
Seimbang antara jasmani dan rohani, makanan fisik dan juga makanan psikis. Ibu ya, apa makanan psikis? Misalkan makanan buat rohani kita apa? Ilmu, ya baca Quran, datang ke majelis. Diseimbangkan dengan makanan fisik. Makannya juga makanan yang bergizi. Nggak harus daging-dagingan. Tahu tempe pun bergizi. Yang halalan dan thayyibah. Makanya dalam Al-Quran kan luar biasa Bu, diceritakan ya, bagaimana kita dituntut makanan saja yang halalan thayyibah. Kebersihan hati juga kebersihan zahir. Jadi kebersihan tuh lahir batin itu harus seimbang. Wong dalam Al-Quran aja diperintahkan untuk nyuci baju kok Bu. Ada perintah nyuci baju dalam Al-Quran. Di mana Tuhan? Surat Al-Mudaththir. Ada ya? Apa bunyi? Wathiyabaka. Ada yang ngitung dulu ayatnya. Wathiyabaka fatahhir. Iya. Wathiyabaka fatahhir. Ini mah nggak di direct tadi, emang mendadak. Dan pakaianmu cucilah. Surat Al-Mudaththir ada Bu. Iya, makanya an-nadafatu minal iman. Seimbang kebersihan badan dan kebersihan hati. Mau sholat juga gitu kan ya Bu ya? Suci dari hadas, ya kan? Hadas besar suci, hadas kecil, suci dari hadas kecil, suci pakaian, suci badan, suci tempat, ya kan? Barulah kesucian hati kita dengan khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Allah perintahkan seimbang. Sebagaimana seimbangnya Allah atur semua benda-benda langit. Kemudian ayat selanjutnya Allah sebutkan alla tatghaw fil mizan. Janganlah kalian melampaui keseimbangan itu. Ya. Maksudnya apa? Bersikap adil lah. Kalau kalian sudah bersikap seimbang, jangan dilampaui, bersikap adil. Seorang beriman itu orang yang adil. Apa itu adil? Apa adil? Nggak pilih kasih. Apalagi? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apalagi? Adil itu menjalankan kewajiban dan memberikan hak orang lain dengan sebenar-benarnya. Itu adil. Jadi orang yang adil itu memberikan hak orang lain dengan sebenar-benarnya. Dia nggak ngurangin, ya. Kemudian tidak menzalimi, tidak makan hak orang lain. Itu adil. Dan adil itu harus dalam segala tempat, dalam segala perkara. Gimana caranya biar kita bisa adil? Supaya bisa adil tuh gimana? Ada yang tahu? Iya, tahu ilmunya. Gampang nih, wasiat mama saya pakai sepanjang hidup saya. Mau berbuat adil, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Itu kunci supaya kita bisa adil. Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit, ya kan? Kalau nggak mau digituin, jangan begitu. Itu prinsip keadilan saya pakai sepanjang hidup saya. Jadi memperlakukan orang lain, kalau kamu nggak mau digituin, jangan begitu. Kalau kamu nggak mau difitnah,
jangan memfitnah. Siapa sih orang yang mau difitnah? Ya, kalau kamu nggak mau dibohongi, jangan bohong. Kalau kamu nggak mau dimaki-maki, jangan maki-maki orang. Ya, kenapa? Karena apa? Perbuatan baik apapun nanti baliknya ke kita, Bu. Allah tuh maha adil. Nggak ada satupun peristiwa yang luput dari pengawasan Allah, dan nggak ada satupun yang nggak ada balasannya. Semua ada balasannya dunia akhirat. Ya, ada di surat apa? Nurul. Surat apa? Ayat? Bunyinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in hasantum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum. Shadaqallahul azim. Allah tuh maha adil, semua ada balasannya. Ingat itu supaya kita bisa bersikap adil juga. In ahsantum ahsantum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikannya buat diri kamu sendiri. Dan kalau kamu berbuat keburukan, keburukannya ya buat dirimu sendiri. Wa idza jaa wa'dul akhirah, dan jika nanti datang balasan yang kedua, balasan yang terakhir. Kalau di sini disebutkan ada balasan terakhir, berarti ada balasan yang sebelumnya kan? Di mana balasan yang sebelumnya? Yaitu di dunia. Setiap ketidakadilan, setiap kezaliman, setiap kesewenang-wenangan itu ada balasannya dunia akhirat, Bu. Akhirat pasti, di dunia juga ada. Orang yang gak adil, yang sewenang-wenang, yang zalim, yang suka bohong, suka memfitnah, karepe dewek, itu di dunia ada balasannya, Bu. Berkahnya dicabut, hatinya gak tenang, selalu was-was. Ya kan, Bu? Cek orang Sunda mah tampak. Kalau dia memperlakukan orang lain begitu, dia merasa orang lain pun memperlakukan dia begitu, benar nggak? Nih, kalau ada emak-emak tukang gibah, ya kan? Tukang gibah, tukang ngomongin tetangga. Kemudian suatu saat dia lagi di jendela rumah, ngelihat tetangganya lagi ngobrol, pasti dia nyangka tetangganya itu lagi ngomongin dia, bener nggak? Iya. Bener kan? Iya. Itu namanya kalau kata orang sombong sono tampak ya. Apa yang dia lakukan ke orang lain, dia merasa orang lain melakukan ke dia. Iya. Makanya ada suami, Bu, ini mohon maaf ya, ada suami yang selingkuh, dia itu protek luar biasa ke istrinya, benar nggak? Karena dia selingkuh, dia selalu curiga, takut istrinya selingkuh. Iya kan? Iya. Anak, iya. Orang yang dia itu ngelunjak, mohon maaf istilahnya, ngelunjak ke orang tuanya, dia ke anaknya pun akan selalu nyangka anaknya ngelunjak ke dia. Ya, itu balasan di dunia, Bu, buat orang yang zalim, hati yang gak tenang, hati yang selalu berprasangka. Mana enak hidup begitu ya, Bu ya? Ada orang ngobrol, pada lagi ngobrolin besok majelis taklim acaranya apa, ngomongin saya tuh. Gitu ya, langsung dia foto di Zoom, foto, bikin SW, ngomongin apa ya, yang diomongin ngeliat loh, astagfirullah. Nyata, iya nyata, Bu, nyata. Kalau nggak nyata mending nggak cerita. Astagfirullah. Jah, nggak ada di sini mah. Kan Umi mah nyeritain yang sono, yang jauh ya, Bu ya. Dari bumi Antartika, dari Amerika yang ada begitu mah ya. Mana ada di sini, nggak ada.
Orang sini mah baik-baik semua. Begitulah orang yang tidak adil, Allah balas di dunia. Walaupun gak kelihatan ya Bu ya, tapi itu sudah siksa buat dirinya. Sebelum nanti Allah kasih balasannya di akhirat, pasti dibalas. Ya. Jadi itu memang terjadi di lingkungan kita. Apa yang dia lakukan kepada orang lain, dia merasa orang lain pun melakukan dia begitu. Nauzubillah subhanallah. Maka orang yang beriman itu, orang yang bertakwa, dia akan selalu berbuat adil. Jadi pemimpin adil, jadi penguasa adil, jadi suami adil, jadi istri adil. Bu ya. Kadang-kadang kita jadi istri, kadang kurang adil sih ya Bu ya. Kurang adil, bukan gak adil. Benar nggak Bu? Kalau suami yang salah, kita merepetnya 7 hari 7 malam. Benar nggak? Segala hal diungkit kalau suami kita salah, benar nggak? Memori perempuan itu Bu, 128 GB. Benar Bu? Iya, itu menurut penelitian 128 GB memori kita. Nah kalau suami buat salah itu yang zaman dulu diungkit semua. Astagfirullah, cuma salah naruh piring kotor ya. Papa, ini kan piring udah disabunin. Ngapa taruh lagi piring kotor di atas piring yang udah disabunin? Ini tinggal ngebilas Bu, panjang dia. Yang zaman dulu diungkit semua. Beda kalau suami, kalau kita yang salah. Ya. Kalau kita yang salah, baru suami ngomong aja kita, iya maaf maklum lah, namanya perempuan urusannya banyak, ngurusin anak ini itu. Lah kita yang salah, kita yang marah. Maka banyak suami memilih mendingan diem pulang tidur. Yang penting duit setor. Masya Allah. Ada yang begitu? Enggak ada. Apalagi ibu pulang ngaji mendadak jadi ustazah. Suaminya naruh anduk di tempat tidur. Papa, tahu nggak sih anak zobatu minal iman? Ya kan? Iya, Masya Allah. Kalau saya kebalik Bu, kalau saya berselisih sama suami, dia yang ngeluarin dalil. Soalnya hafalan Qurannya dia. Kalau saya nggak banyak hafalan Quran saya, dia yang ngeluarin dalil. Kalau saya pakai logika, jadi kalau dia udah ngeluarin dalil, saya diem dulu. Gitu ya, Masya Allah. Ya, kadang kita nggak adil sama keluarga sendiri. Piring pecah, gelas pecah aja, coba kalau yang mencahin anggota keluarga lain. Ngomel itu 7 hari 7 malam, Tupperware hilang apalagi. Iya. Lebih berharga Tupperware daripada anak bungsu katanya. Tapi coba kalau kita yang mecahin piring gelas. Siapa naruh piring di tengah jalan? Siapa naruh gelas sembarangan? Ketendang tuh kan jadinya. Dan ya kan? Hanya kalau anaknya sama bapaknya lagi nonton TV, ada suara piring pecah di belakang, kedombang. Udah tegang duluan. Siapa yang mecahin piring? Si adek, si mbak, bukan mama. Kenapa? Soalnya nggak ada suara omelan. Berarti yang mecahin piring mama. Iya nggak sih? Ngaku lah. Kurang adil kita ya Bu ya. Insya Allah itu kurang adil yang masih di taraf kewajaran. Tapi kita juga sedang berusaha ya Bu ya, berusaha untuk adil. Walaupun memang perempuan harus mengeluarkan 20.000 kata sehari. Ya Allah ampun, 20.000 kata. Tapi ya cobalah kata-katanya itu supaya tidak menyakiti anak dan suami kita. Ya, maka orang bertakwa itu adalah orang yang adil Bu. Keadilan itu prinsip tertinggi di dalam Islam. Dulu Khalifah Ali bin Abi Thalib, khalifah nih Bu, khalifah.
bukan menteri, bukan kepala desa, bukan RT, bukan RW. Khalifah, Bu. Masya Allah. Jadi wahai para perangkat, pejabat, contohlah kepada khalifah ini nih, bagaimana beliau bersikap adil. Ya. Sehingga nanti nggak ada lagi tuh yang BLT yang kebagian keluarganya doang. Maaf. Maaf ya. Ya, adil. Yang miskin bagi yang miskin. Ya. Walaupun keluarganya kalau nggak miskin ya jangan dibagi BLT lah, Pak pejabat gitu ya. Saya jangan tahu nggak diundang lagi kalau ngomong begini, Bu. Baik, jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib jadi khalifah nih, Bu. Suatu saat baju-baju perangnya hilang, Bu. Baju besinya hilang. Dan kemudian Khalifah Ali ini menemukan ada orang yang Yahudi di pasar mau menjual baju besinya. Kata Ali, ini baju besi saya. Saya nitenin, ada tandanya. Kata orang Yahudi, apa buktinya? Apa saksinya? Kalau saya ngambil baju kamu. Ya udah, kita ke hakim. Menghadap ke pengadilan, Bu, kepada hakim agung. Khalifah dengan Yahudi miskin. Kira-kira yang menang siapa? Kalau sekarang Khalifah tuh presiden loh, Bu, di atas presiden malah. Jadi menghadaplah kepada hakim. Kemudian di situ, Bu, nggak ditanya Khalifah. Karena kalau kedudukan di mata hukum, mau dia presiden, mau dia khalifah, mau dia menteri itu sama. Jadi nggak dipanggil wahai khalifah, tidak. Ali bin Abi Thalib, apa laporanmu? Baju besi saya hilang. Kemudian saya temukan ada sama orang Yahudi ini. Ini baju besi saya. Kata orang Yahudi, tunjukkan bukti dan saksinya. Kata hakim, kamu punya saksi? Antum punya saksi? Ali bin Abi Thalib? Kata Ali, enggak punya. Ya sudah, kalau nggak punya saksi, ya sudah. Berarti ini bukan bajumu, kan nggak ada saksi. Kalah, Bu, khalifahnya, Bu. Khalifah dikalahkan oleh orang Yahudi miskin. Maka si orang Yahudi ini kemudian tersentak, Masya Allah, betapa Islam itu adil. Kalau nggak ada saksi, ya sudah gugur. Nggak bisa diproses pengadilan ini tanpa saksi. Nggak bisa proses pengadilan tanpa saksi. Jadi sementara bajunya punya orang Yahudi. Maka orang Yahudi ini kemudian dengan sukarela dia menyerahkan bajunya. Ambilin minum neng. Bismillah. Dengan sukarela, Bu. Oh begitu Islam ternyata adil. Gak ada saksi, gak bisa diproses. Ya udah, saya ngaku ini emang bajunya Khalifah Ali. Dan saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi si orang Yahudi ini kemudian masuk Islam. Begitu, Bu, seorang khalifah adil, seorang pemimpin adil. Ya. Jadi ibu rumah tangga adil. Karena orang bertakwa itu pasti adil. Kalau ada orang ahli ilmu, ahli ibadah, rajin ke majelis taklim, mungkin rajin ceramah, tapi dia nggak adil. Sering menzalimi orang lain, sering berbuat sewenang-wenang, kalau ngutang kagak dibayar-bayar. Padahal punya duit. Maka diragukan ketakwaannya. Karena orang bertakwa pasti adil. Ayatnya apa, Najma? Surat apa, Najma? Orang bertakwa itu adil. Surah Al-Maidah ayat 8. Bunyinya apa?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعدلوا وأقربوا Gak ada jam. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Ya, i'dilu, berbuat adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa. Yang adil itu adalah yang paling dekat kepada ketakwaan. Jadi kalau orang bertakwa itu pasti adil. Maka tanamkan keadilan dalam diri kita. Ya, adil dalam segala sisi kehidupan. Dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sosial maupun dalam bermuamalah. Ayat selanjutnya. Mana tadi? Aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan. Ya, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tangkusul mauzun, mengurangi apa yang ditimbang. Dalam muamalah, Bu, mengurangi timbangan itu hukumannya berat sekali dunia akhirat. Dan ini hukumnya langsung turun dari langit, Bu, hukum ngurangin timbangan. Kalau hukum lampu bangjo, Ibu tahu lampu bangjo? Abang hijau. Kalau orang Padang nggak tahu lampu bangjo. Lampu merah itu hukum buatan siapa? Manusia. Ya, tapi itu kita harus taat. Kenapa? Karena untuk ketertiban bersama, ya kan? Jadwal siskamling, jadwal ronda itu bukan buatan siapa? Manusia. Tapi kita taat. Kenapa? Untuk ketertiban. Sedangkan hukum timbangan, takaran itu bukan buatan manusia lagi, Bu. Langsung turun dari langit. Ya, maka perkara-perkara keadilan itu langsung turun dari langit. Dalam Al-Quran ada 2 surat yang diawali dengan wailul. Wailul itu artinya celaka. Kalau di dunia wailul itu artinya celaka, kalau di akhirat wailul itu artinya lembah di dalam api neraka jahanam. Jadi lembahnya api neraka jahanam itu namanya lembah wail. Ada 2 surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan wail. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang suka mengumpat dan mencaci maki. Ya. Kemudian wailul yang kedua apa? Vina? Surat apa? Ya, baca ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala Yadhunnu. Mic-nya. Oh, nggak kedengeran mic-nya. Ala yadhunnu ulaika annahum ya. Wailul yang kedua, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang curang. Ya.
Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Dia itu kalau nimbang ke orang lain, ditimbangin dari orang, itu pengennya dipenuhin. Ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sedangkan kalau dia ngukur atau nimbang buat orang lain, dia kurangin. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apa mereka tuh nggak mengira itu berbuat seperti itu karena nggak menyangka bahwa nanti mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, di hari yang agung. Jadi perkara mengurangi timbangan itu hukumnya langsung turun dari langit, Bu. Ancamannya pun langsung turun dari langit. Dan ini perkara yang berat, bukan yang enteng. Bagaimana di antara kita, Masya Allah, sudah sangat umum yang namanya beli buah 1 kilo ditimbang di rumah hanya ada 7,5 on, ya kan? Itu udah umum. Padahal itu hukumnya berat sekali, Bu. Ini bahaya, Bu. Hadisnya apa? Bacain dong, tolong Alia. Hadis nomor berapa di Riyadhus Shalihin? Hadis nomor 1541. Iya, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhu. Itu bisa. Bisa. Sallallahu alaihi wasallam amin hadirin. Mutafaqun alaihi. Makasih. Iya. Sanadnya apa? Wa ani bani Umar radhiyallahu anhu. Benar. Matannya? Nama amin hadirin. Rawinya? Mutafaqun alaihi. Mutafaqun alaih artinya apa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagus, alhamdulillah. Ibu tahu nggak sanad apa? Matan apa? Rawi apa? Ya kalah dong sama Neng Alia, jauh-jauh dari sepatan. Ya, itu kitab yang diajarkan kepada santri BM ya, Bu ya. Sanad itu yang menyampaikan hadis dari Rasulullah. Matan itu isi hadis dan rawi adalah yang meriwayatkan hadis hingga sampai kepada kita. Tadi sudah dibacakan sanadnya, matannya dan rawinya. Muttafaqun alaih artinya ada di dalam kitab Bukhari dan ada di dalam kitab Muslim. Ya, tadi matannya apa? Naha anit najasi. Jadi kata Rasulullah SAW, kalian itu dilarang berdagang dengan menipu. Itu nipu, Bu. Sekilo, kita kan akadnya beli sekilo ya, Bu ya. Berapa mangga sekilo? 15.000. Iya, beli 2 kilo, diskon ya, jadi 25. Boleh. 2 kilo 25.000. Sampai rumah cuma ada 16 on. Cuma ada sekilo 6 on. Sering nggak begitu? Kalau enggak karena ibu nggak punya timbangan di rumah. Itu bahaya, Bu. Kenapa bahaya? Orang yang mau jujur akhirnya ikutan nipu, ya kan? Uang di sana mah nggak cuma 15.000 kok. Timbangannya 8 on. Saya mau jual 15.000 gimana? Uang timbangan saya sekilo, ya kan? Mau nggak mau untuk bersaing sama-sama 15.000 akhirnya ngurangi timbangan juga. Bahaya kan, Bu? Akhirnya kita nggak punya konversi timbangan. Semua timbangan itu dikurangin, kecuali timbangan badan di rumah sakit aja yang nggak dikurangin. Yang kita kalau dipanggil gemetoran ya, Bu ya. Kalau misalnya kakinya tinggalan 1 di rumah, jangan ikut timbang gitu ya. Timbangan bandul, kalengnya dibandulin, ya kan? Iya. Literan, bawahnya diketok, ya kan? Meteran, mulainya nggak dari 0, digunting nolnya setengah.
Masya Allah. Depan digunting, belakang digunting. Jadilah dia kurang 1 senti. Lumayan banget. Kalau belinya 20 meter, ya 20 meter gulungan, Bu. Ya, kalau belinya meter-meteran lumayan dia. Masya Allah. Masya Allah. Ya, belum lagi yang guntingnya menceng. Iya, guntingnya dimencengin. Segini, guntingnya gini. Enggak lurus begini. Sampai rumah menceng tuh kain. Nanti ada yang beli lagi dibalik sama dia, yang panjangnya di atas yang dimeterin. Apal, ya apal Bu, dulu zamannya saya juga ke Tanah Abang ya Bu ya. Masya Allah. Jadi ini langsung turun dari langit, nggak boleh ngurangin timbangan, itu hukumannya berat. Dan biasanya orang yang begini justru ketika dia beli, dia minta ditakarin orang tuh mintanya dilebihin. Rewel dia. Hai, itu kamu nimbang yang benar. Emang itu benar buku itu ada 2 kilo? Nggak ada 2 kilo itu. Dia tambahin sendiri. Nggak ada 2 kilo itu, mas, saya nggak percaya. Kenapa dia begitu? Sekali lagi seperti yang disebutkan di awal, apa yang dia melakukan kepada orang lain, dia merasa orang lain melakukan dia begitu. Ya, makanya Masya Allah, kita yang punya aktivitas bisnis dengan berdagang, berjualan tadi, hati-hati. Jangan sampai berlaku seperti itu, kemudian keluarga kita malah mendapatkan rezeki yang haram. Anak-anak kita makan makanan dari rezeki yang haram kan? Kemudian anaknya jadi susah dididik, susah dibilangin, suaminya jadi macem-macem, istrinya pun macem-macem. Masya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, ada hukumannya dunia dan akhirat. Dan ini ya. Maka bagaimana kalau kita sudah berusaha untuk bersikap adil kepada orang lain sedangkan kita diperlakukan nggak adil? Kita udah baik sama tetangga, kita jadi RT, jadi RW udah seadil-adilnya, tapi ada aja yang memfitnah. Ada aja yang ngomongin jelek, ada aja yang nikung kita, gimana? Klarifikasi boleh, menuntut keadilan boleh. Kita Bu, suruh berhenti kayaknya saya ya, suruh berhenti ngomong. Dikit lagi dah. Kita bukan jenis orang yang ditampar, apa tuh? Iya, ini nikmati sendiri emang dari tadi nggak ya. Iya, kita bukan jenis yang ketika ditampal pipi kanan kasihin pipi kiri ditampal juga, enggak Bu, bukan yang seperti itu. Keadilan adalah prinsip tertinggi dalam Islam, maka kita boleh menuntut keadilan. Kalau difitnah silahkan klarifikasi boleh dengan adil. Kita yang nuntut keadilan pun dengan adil pula. Kemudian bagaimana kalau kita tetap tidak mendapatkan keadilan? BLT kan itu jatah saya Pak. Kenapa saya nggak dapat Pak? Nih loh Pak, penghasilan saya segini. Kok tetangga saya yang penghasilannya besar, rumahnya bagus, rumahnya keramik, rumahnya mewah, kok dia dapat saya nggak dapat Pak? Tuntut, boleh. Ah ibu udah telat Bu, udah habis jatahnya, ibu sih baru minta sekarang. Kita nuntut tapi nggak dapat, sudah Bu. Itu contoh ya, contoh kasus. Atau kita difitnah, megang arisan, kita udah sejujur-jujurnya,
Banyak yang nggak bayar arisan. Kita difitnah makan duit arisan. Kita klarifikasi. Demi Allah saya nggak makan duit arisan. Nggak ada yang percaya, ya udah saya tombokin semuanya. Contohnya seperti itu ya Bu ya, contohnya seperti itu. Tetap dia difitnah, padahal dia sudah klarifikasi nggak makan duit arisan. Maka bagaimana? Tenang Bu, ada keadilan langit. Ada keadilan langit. Keadilan langit itu dunia dan akhirat. Kalau nggak dibalas sekarang, nanti kapan waktu pasti dibalas Bu. Pasti, pasti, yakin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah saja, dia pasti akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sebesar biji zarah saja, dia pasti akan melihat balasannya. Pasti ada balasannya, dunia akhirat, tunggu aja. Kalaupun kita nggak ngelihat balasannya kepada orang yang menzalimi kita, kadang kan kita nggak tahu ya Bu ya, kalau dia itu udah dibalas sama Allah. Yakin nanti di akhirat pun akan ditampakkan. Makanya dunia kan darul amal, tempat bekerja, tempat beramal. Akhirat tuh darul jaza, tempat pembalasan. Itulah keadilan Allah. Maka keadilan ini adalah nikmat dari Allah. Di antara nikmat dari Allah bahwa Allah turunkan keadilan dari langit. Ya, betapa nelangsanya kita kalau nggak ada keadilan dari langit. Orang yang zolim aja, hidupnya makmur terus, hidupnya tenang, kan kalau nggak ada keadilan. Orang yang miskin dizolimi, kalau nggak ada keadilan, maka Allah turunkan keadilan dari langit. Dunia akhirat ada balasannya. Kalaupun kita nggak ngelihat balasan kepada mereka, pasti di akhirat akan kita lihat balasannya. Ya Bu ya, insya Allah hari ini kita belajar untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang adil. Ya, sebelum saya tutup, ini ada brosur pesantren BM. Silakan nanti Bunda kayak katanya kemarin kurang ya. Ya, silakan ibu-ibu yang mau ambil. Ya, mungkin bukan buat anaknya, buat tetangganya, buat saudaranya. Ya, insya Allah berpahala. Walaupun bukan anak ibu, tapi ibu menjadi wasilah kebaikan, insya Allah berpahala. Boleh silakan survei dulu ya. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah nanti kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan apa yang kita taklimkan hari ini bermanfaat, insya Allah buat saya pribadi maupun buat jamaah sekalian. Al-afu minkum, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة الشريعة وبارك اللهم وبيضتها وأدلتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفى واصل صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك